Di sini kita mulai dengan sesi workshop uh, untuk evaluasi, improve jokes, gimana cara ngakalin penonton. Gue ada pertanyaan-pertanyaan basic juga. Selepas dari itu kita langsung menuju The Stand. Jadi venue sore itu namanya The Stand. Tiap jam 3 sore kapasitasnya sekitar 130-an, tapi kita nggak langsung ke venue-nya, kita bagi-bagi flyer dulu gitu. Jadi gua, Dana, dan Regi, dan sembari di perjalanan kita sambil nonton pertunjukan street performance seperti ini. Jadi stand up itu seni gitu, tapi itu bagian kecil aja, karena seni itu nggak ada batasnya. Seni itu orang bebas berekspresi seperti apa mereka, skillnya seperti apa yang kita nggak duga gitu. Ada yang pokoknya yang nggak bisa lu bayangkan itu pasti ada di sini. Nggak bisa lu bayangkan. Kalau standarnya musik, sulap, stand up tuh ya udah fix ada sih ada, cuman yang aneh-aneh kayak gini, ini yang di street performance ini mereka minta donasi waktu acaranya selesai. Jadi this is one of the things yang bikin gue seru, bikin seneng di Fringe. Dan ini bagian gue bagi-bagi flyer, dan seperti biasa gue deg-degan karena mau tampil. Bukan karena mau tampil, tapi karena ada penontonnya nggak ya. Karena menjualan tiket tiap hari sulit. Sini Dana juga lagi flyering ini stand. Ini acara malam di Gilded Balloon. Ini kapasitasnya 50. Dan kalau flyering tuh emang harus kayak gitu, harus sampai seniat, orang diajak ngobrol gitu. Jadi kalau cuma ngasih terus dia langsung jalan kayak mas-mas UNICEF ya, 99% flyernya akan dibuang. Gilded Balloon ini sebenarnya universitas ini yang dipakai ruangannya untuk keperluan ini, karena ini persis di sampingnya Edinburgh University, dan pertunjukannya juga seabrek-abreknya banyak banget, mulai dari pagi sampai tengah malam. Show kita termasuk yang setengah malam, dan ini selalu hidup bahkan di weekdays, bukan cuma weekend doang. Ini hidup sampai tengah malam. Dan gue pribadi udah merasa mulai bisa adaptasi. Gue udah recover dari jet lag, udah terbiasa jalan jauh setiap hari. Hitung-hitung tuh sehari kira-kira jalan 6-7 kilo, which is berat buat gue yang terbiasa Gojek, Grab, dan nyetir sendiri. Tapi it's part of the Edinburgh experience. Gue tuh selalu bacanya Edinburgh, tapi orang nyebutnya Edinburgh. Ini yang menarik kalau kita punya badge begini. Jadi gue punya dua. Ini ada yang The Stand, ada yang The Gilded Balloon. Itu jadi di venue yang sama. Kalau ada pertunjukan lain, kita bisa masuk gratis. Dengan catatan ya tahu diri lah. Kalau misalnya pertunjukannya sold out, ya kita duduk di belakang atau nonton di belakang, berdiri gitu. Gue habis nonton Amos Gill, masterclass performance. Dia tampil dari tanggal 22 sampai 24. Gue nonton di tanggal 17. Nama spesialnya The Pursuit of Happy-ish. Jadi semuanya tentang temanya tentang depresi dan kebahagiaan. Jadi temanya tuh simple banget, bercandanya bagus, callbacknya rapi, dan yang paling keren dari Amos Gill, dia punya style unik di stand up-nya. Jadi dia bocorin punchline di depan, terus dia bikin setup baru, punchline-nya sama. Gue ulang sekali lagi. Jadi biasanya orang bikin setup terus punchline. Kalau ini Amos Gill, dia bikin setup, punchline, door, udah kena. Terus punchline yang sama ini dipakai untuk setup baru. Mungkin kalau bukan komedi nerd kayak gue, dengernya agak bingung gitu. Tapi kalau di breakdown tekniknya tuh cukup advance, cukup tinggi lah levelnya. Dari penampilannya, bawaannya juga santai, delivery-nya juga keren banget. Tapi tipikal Australian comedian tuh mereka delivery-nya santai gitu, sangat-sangat relax, kelihatan kayak lagi kayak lagi ngobrol, terlalu santai aja gitu orang Australia. Tapi biasanya orang Australia materinya agak kurang,
dibandingkan British dan US counterpart, tapi he was really good, he was so good, dan gua akan nonton lagi, mungkin lebih dari sekali 2 kali karena sejam gitu berlalu gitu aja. Ya, so free shows, jalan-jalan sehat, udara dingin, jet lag sudah recover, tapi yang paling sulit tetap adalah I really miss my wife. I hope she's doing well. Perjalanan gue masih panjang, tapi gila berat banget jauh banget sama istri gue. Gue dulu tuh, ini pengakuan dosa gue ya. Dulu waktu Suci Kompas TV, gue tuh bolos, gue tuh suka nyolong, kabur. Mungkin seminggu sekali buat pacaran sama, waktu itu masih pacaran. Kita ketemuan gitu di GI di mana. Karena segitu kangennya gue segitu bucinnya jadi orang. If my wife watches this, I hope you're strong, baby. I hope I'm strong. I love you so much. Perjalanan masih panjang. Wish me the best of luck, guys. Makasih buat 10 orang yang masih menonton konten ini. Ini sebenarnya hitungannya dokumentasi pribadi sih. Thank you, guys. See you on next videos. We can all be better. Bye, students.